A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Hasan termute. Izin Hasan Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Agar dengan keberadaan hati yang lapang inilah bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan segala puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah tidak terbatas, tidak terhingga yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Boleh jadi kalau saatnya kita memperhatikan setiap pagi selama beratus-ratus hari kita menyampaikan semuanya ini. Namun inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian ujian keistiqomahan dan kesabaran bagi kita semuanya. Dan sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan atas segala kesempatan yang Allah hadirkan termasuk juga mengekspresikan rasa syukur ini. Banyak sekali kita mendapati kehidupan ini baru muncul kadang-kadang kesadaran akan makna sesuatu ketika kita telah kehilangannya atau setelah terkurangkan dari apa yang biasa kita dapatkan. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menelusuri perjalanan kehidupan pada hari ini. Maka sepatutnya dan seyogianya seharusnya kita mensyukuri nikmat ini. Dikarenakan nikmat kehidupan inilah yang kita syukuri, dikarenakan Allah masih menghamparkan begitu banyaknya kesempatan bagi kita semuanya. Terutama dalam kesempatan menyampaikan rasa syukur itu sendiri serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak bisa lagi kita menyampaikan dan mengekspresikan rasa syukur itu dalam kesendirian, apalagi dalam keadaan bersama-sama seperti ini. Maka penyampaian rasa syukur yang kita sampaikan setiap pagi dalam kebersamaan seperti ini, semoga menjadi salah satu pintu rahmat Allah yang dihadirkan bagi kita semuanya dengan rasa bahagia nanti. Ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah menjalani hari ini. Kita diingatkan kembali oleh Allah bahwa pada hari Ahad itu tanggal 25 September, bersama-sama dengan saudara dan sahabat kita dan kita saling cinta mencintai karena Allah, kita menyampaikan berterima kasih ya Allah atas nikmat hidup yang Allah berikan pada hari ini. Seraya berharap semoga dengan rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan pada hari ini, sehingga perjalanan kehidupan hari ini yang kita laksanakan melalui kegiatan ngaji bareng online ini merupakan kegiatan kehidupan yang diawali dengan langkah pertama,
Dan langkah utama kita pula di dalam menelusuri, memandang, seraya membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai. Tentu kita berharap dan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Allah berikan kemudahan di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk menelusuri pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan semoga atas apa yang kita dapati, semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Seraya berharap agar apa yang kita dapati setiap pagi ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai lentera, sebagai penunjuk, penerang jalan bagi kita semuanya di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan pada hari ini dan esok. Yang boleh jadi adalah merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita ini sebelum satu persatu nanti kita akan mendengar bahwa salah seorang di antara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi ketika itu nama kita yang disebutkan yang merupakan bagian dari saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga saat itu tiba. Setiap diri kita dikembalikan dalam keadaan terbaik ketika Allah sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memaafkan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah ketika Allah ridho, Allah sayang kepada kita. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Itulah himbauan, ajakan, panggilan Allah untuk kita semuanya. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dimaksudkan pada bagian akhir daripada surah Al-Fajr ini. Menjadi bagian dari hamba-hamba yang diridhoinya dan atas izin dan rahmatnya dimasukkannya ke dalam surga dengan jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan, kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Rasulullah sangat mencintai dan Rasulullah sangat melaksanakan dan menganjurkan keberadaan kita bersama-sama dalam jamaah. Sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai hamba-hambanya yang berjuang bersama-sama dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris mereka. Dan keadaan mereka itu digambarkan ka'annahum, seakan-akan mereka itu bunyanun marsus, adalah tembok yang sangat kokoh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan inilah kita saling usung mengusung dan saling amin mengaminkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap hari dalam setiap satu-satuan waktu Allah anugerahkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan paskut yang paling utama untuk mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengikuti Rasulullah, dan tidak akan mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah tanpa ada kecintaan di dalam diri dan sanubari ini kepadanya. Dengan berbekalkan cinta itulah baru kita dapat mengikuti secara seksama. Bukankah kita bisa merasakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dalam keseharian itu, dan boleh jadi menjadi bagian dari hobi dan setiap hari kita melakukannya, dikarenakan kita mencintainya. Ayah dan ibu tiada henti memberikan perawatan, pelayanan, perlindungan kepada putra dan putrinya karena mencintai. Begitu juga pekerjaannya kita melakukan sungguh-sungguh dikarenakan kita mencintai. Maka untuk mendapatkan kesungguhan di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya, maka paskutnya adalah cinta. Maka di dalam upaya dan ikhtiar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Maka setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita berupaya dan berikhtiar menelusuri perjalanan kehidupannya. Seraya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita telusuri ini, Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam kepadanya. Pada pagi hari ini dan insya Allah akan sangat terkait dengan apa yang kita akan telusuri dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, yang dengan segala kebaikan itu kemudian kita dapat meningkatkan kualitas diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan begitu pun di dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan Rasulullah pun mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang bisa menghambat dan bahkan meracuni tali silaturahim itu sendiri. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya bahwa betapa pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap diri dan pribadi ini terjauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan khususnya memiliki rasa iri dan dendam, rasa dengki dan tidak suka akan kebaikan yang didapati oleh orang lain, dan bahkan kebahagiaan ketika orang lain mendapatkan kesusahan di dalam kehidupannya. Maka pada pagi hari ini, saya ingat bahwa bukan pertama kali saya menyampaikan dalam forum ini. Namun entah kenapa, kisah yang terdapat dalam hadis ini, hadis yang sangat panjang, adalah merupakan bagian daripada kisah dan pesan Rasulullah yang sangat saya sukai. Dan saya yakin bahwa kita semuanya insya Allah menyukai akan keberadaan kisah ini. Dan disebutkan bahwa di antara tanda-tanda seorang muslim sejati adalah jernihnya jiwa dari perasaan, rasa dengki, iri, hasut, dan sebagainya, termasuk pula pengkhianatan kepada saudaranya. Dan sesuai kejernihan batin inilah yang akan menghantarkan dan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa dalam sebuah hadis yang disampaikan melalui Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau berkata, akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Lalu tak lama setelah itu datanglah seorang dari kaum Ansor. Dan dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana dijelaskan namanya dalam Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Lalu datang seorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih meneteskan bekas air wudhu itu. Menenteng sendalnya di tangan kirinya. Pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi, seperti itu juga, bahwa akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Dan tidak lama setelah Rasulullah mengatakan hal itu kembali, lalu datang orang tersebut, orang yang sama seperti orang yang datang ketika hari sebelumnya. Dan kemudian pada hari ketiga, Rasulullah menyampaikan kembali hal yang sama. Dan tak lama kemudian datang lagi orang yang sama, sebagaimana halnya yang disebutkan pada hari pertama dan hari kedua itu. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW bangun dari tempatnya, Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut dan berkata, aku bertengkar dengan bapakku dan aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya 3 hari. Kalau engkau mengizinkan aku bermalam di rumahmu hingga lewat 3 hari, maka akan aku lakukan. Maka laki-laki itu pun berkata, iya, memperbolehkannya. Dan kemudian Anas pun melanjutkan ceritanya. Abdullah bercerita bahwa ia kemudian menginap di rumah lelaki itu selama 3 malam. Tetapi diamatinya, ia tidak melihat laki-laki itu bangun malam. Akan tetapi bila ia bangun tidur dan berbalik di kasurnya,
berzikir kepada Allah dan bertakbir, hingga bangun untuk sholat fajar. Abdullah pun berkata, hanya saja aku tidak mendengar ia berkata-kata kecuali yang baik. Sehingga setelah lewat 3 hari, dan aku pun hampir meremehkan amalnya, aku berkata, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada persoalan antara aku dengan bapakku. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berkata dan mengatakannya 3 kali, bahwa akan datang kepada kalian seorang penghuni surga. Dan ternyata dari apa yang aku perhatikan, bahwa engkaulah yang selalu datang setiap kali Rasulullah selesai mengucapkan ucapan itu. Sehingga kemudian aku terinspirasi untuk menginap di rumahmu dan aku ingin mengamati apa sesungguhnya engkau lakukan dan amalkan sehingga engkau diindikasikan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga itu sendiri. Maka aku pun menginap di rumahmu untuk melihat amalmu guna menirumu. Tetapi sungguh aku tidak melihatmu melakukan hal yang banyak. Maka apakah yang menyebabkan engkau sampai pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu? Itulah yang dikatakan dan ditanyakannya kepada lelaki itu. Maka lelaki itu pun kemudian memberikan jawabannya. Tidak ada kecuali yang telah engkau lihat. Setelah itu aku pergi meninggalkannya. Lalu kemudian lelaki itu pun berkata, tidak ada amalan kecuali yang engkau lihat. Akan tetapi aku juga tidak pernah mendapatkan dalam diriku kehendak untuk menipu terhadap seseorang dari kaum muslimin. Dan aku tidak pernah hasud terhadap seseorang atas kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Abdullah pun berkata, inilah yang menyampaikanmu, dan inilah yang tidak bisa kami lakukan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pentingnya kita membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi kadangkala kita mengambil hanya penggalan-penggalan daripada hadis itu sendiri, padahal kalau sana kita memperhatikan sesungguhnya hadis itu pada awalnya disampaikan dengan pesan yang banyak sekali menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi sebelumnya. Maka termasuk pula dari apa yang kita dapati dalam hadis ini, bahwa bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita semuanya bahwa betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini, walaupun ia masih hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini, namun Rasulullah telah mengindikasikan bahwa ia adalah calon penghuni surga, dikarenakan ia mampu menjaga hatinya. Menjaga agar hatinya tetap bersih, tidak pernah berburuk sangka dan tidak pernah merasa iri dan dengki kepada saudaranya. Tidak pernah merasa tidak nyaman atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saudaranya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati bahwa bagaimana di dalam akhir hadis ini, ketika Abdullah mengatakan bahwa inilah yang tidak bisa kami lakukan, maka mudah-mudahan kita berupaya dan berjuang, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Berat sekalipun, semoga kita benar-benar bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita untuk tetap bersih, terutama tetap berbaik sangka kepada saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini dalam perjuangan ini, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun semoga termasuk juga di dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita setiap pagi memohon kepada Allah semoga kita terus diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan dan kesabaran, dan bahkan Allah hadirkan semangat bagi kita semuanya di dalam kita merajut tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita semuanya. Baik ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupan ini dan kita mendampingi mereka. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran bagi kita dan kebahagiaan di dalam kita memberikan perawatan dan kasih sayang kepada mereka. Boleh jadi kini mereka sudah tidak muda lagi, tidak sekuat dan tidak segagah dulu lagi. Atau boleh jadi mereka pun ada penyakit-penyakit yang mereka emban dalam ketuaannya. Semoga kita diberikan kesabaran Bapak dan Ibu untuk memberikan dan pelayanan terbaik untuk mereka. Saya mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, sama-sama kita mendoakan untuk ayah dan ibu kita yang telah pulang dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjaran atas kebaikan yang telah mereka lakukan dalam hidupnya. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam kehidupannya. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan di alam kubur mereka, untuk menghadirkan kebahagiaan tiada tara sampai nanti ayah dan ibu kita dibangkitkan di jannah terbaiknya. Jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan semoga Allah pertautkan persaudaraan kita ini menjadi saudara-saudara tidak hanya di dunia, tetapi semoga Allah himpun kita semuanya menjadi saudara surga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita mendoakan pada pagi hari ini untuk Ibu Titik Kartika yang masih terus dirawat, semoga Allah segera sehat dan sembuhkan, dan begitu pula untuk Ibu Siti Farzani dan suami tercinta beliau Pak Gunawan yang masih dalam keadaan terus diisoman, semoga segera Allah sehat dan sembuhkan, dan semoga dalam tes yang dapat segera dilakukan dalam PCR ya semoga segera dinyatakan negatif. Dan juga kepada saudara kita yang sudah cukup lama tidak hadir dalam forum ini, masih dalam pemulihannya, untuk Pak Rudi Rajab, semoga Allah segera sehat dan Allah sembuhkan dari sakitnya. Semoga segera bugar dan pulih kembali. Dan begitu pun untuk Ibu Nini Sungraini dan Ibu tercinta dari Pak Cahyo yang dalam keadaan dirawat pada saat ini di Jogja, semoga Allah segera sehat dan sembuhkan dan angkat sakitnya. Dan untuk Ibu Kartini Umi Sayekti binti Sudarsono, semoga Allah segera sehatkan pasca operasi tulang panggul yang telah dijalaninya. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk Prof. Suryadi yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini, sehingga tidak bisa hadir, dan menitipkan salamnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga Alhamdulillah Ibu Susi sudah pulang dari rumah sakitnya, dan semoga kita doakan segera pulih dan sembuh kembali. Dan kepada Bapak dan Ibu para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit pun sama-sama kita doakan. Semoga dengan kesabaran, keikhlasan, Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah segera sehat dan sembuhkan. Dan begitu pun ujian-ujian kehidupan yang boleh jadi kita alami pada saat ini, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan di dalam menghadapinya.
Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan untuk kemenangan dari Ibu Mariam Tepu atas insya Allah terlaksananya pernikahan pada pagi hari ini antara Ananda Ida S. binti Mattola dengan Syawal Muttalib. Sama-sama kita mendoakan semoga keluarga yang terbangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah di dalam acara beranda pada pagi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang istimewa dalam bimbingan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya, di mana nanti akan hadir Bapak Ibu sekalian seorang pakar, yaitu Bapak Bari Arigyono, dan beliau akan menyampaikan nanti Bapak Ibu sekalian terkait dengan segala sesuatu mengenai bagaimana digitalisasi informasi serta teknologi informasi yang berkembang pada saat ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi beliau untuk berbagi makna dan pesan untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan ayat-ayat yang telah kita baca kemarin, di mana kita akan meneruskan pada pagi hari ini dengan membaca ayat ke-41, dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai dengan ayat ke-50. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan, dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, sama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Maka sepenuh hati Bapak Ibu sekalian kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadha siratun alayya mustaqim. 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 Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 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 إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني
عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم